mulai dari Maret kemudian sampai dengan Desember dilakukan advokasi dari mulai dari PKPH Fakultas Hukum, kemudian juga dengan teman-teman LSK. Nah, dari apa yang di hasil advokasi, sebenarnya teman-teman sekalian yang sudah mengikuti, ini sesuatu yang memalukan sebenarnya. Pertama kali seorang Kapolda di NTB didemo oleh dosen dan mahasiswa. Ini pertama kali sejarah. Nah, artinya kenapa Bapak Ibu dosen kemarin turun itu sampai harus menyampaikan, meneriakan keadilan sampai di jalanan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul, memang ada kekacauan cara berpikir, kekacauan logika penegak hukum. Secara undang hukum pidana dan secara prinsip hukum pidana itu sudah salah. Mulai dari ini bukan delik aduan, kalaupun mau dicabut laporannya harus tetap diteruskan. Kalau dia delik aduan itu baru bisa diterbitkan SP2HP, nanti dihentikan penyelidikannya. Sesuai yang disampaikan tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh kepolisian ini tentu tidak sejalan dengan semangat perubahan peraturan sebagaimana KUHP baru kita melihat kondisi undang-undang PPKS. Menurut saya kekerasan seksual ini harus dilihat sebagai kejahatan yang serius seperti yang disampaikan tadi. Dan juga sebenarnya kita tidak hanya bicara fokus bagaimana memburu pelaku, tapi kita ingin mengirimkan pesan kita semua harus berperan, dan perlindungan itu untuk calon-calon korban. Saya bahasakan siapapun nanti akan berpotensi untuk jadi korban. Ketika ini tidak dilanjutkan, maka perasaan korban-korban lain misalkan itu akan takut untuk melaporkan untuk kasus yang serupa. Nah, ada banyak rentetan yang kemudian dari penyelidikan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di Fakultas Hukum dan juga di perguruan tinggi, teman-teman sekalian. Nah, sehingga kemarin terakhir hasil advokasinya itu dari Aliansi Anti Kekerasan Seksual itu bergabung sudah banyak di Fakultas Hukum dan juga teman-teman BEM UNRAM ya, itu bergabung dalam Alaska. Tuntutannya yang terakhir itu adalah kasus kekerasan seksual kandas ganti Kapolda NTB. Kalau sebelumnya itu teman-teman menuntut usut tuntas kekerasan seksual, artinya ada sesuatu yang darurat, teman-teman sekalian. Ini darurat. Kenapa alarm? Kenapa sampai kami di Fakultas Hukum, dosen dan juga mengajak mahasiswa untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan? Karena kami tidak mau ada korban lagi. Kami tidak mau penegak hukum itu mempermainkan hukum. Hukum ini dibuat bagaimana untuk menciptakan keadilan. Hukum ini dibuat bagaimana untuk memberikan kemanfaatan. Nah, sehingga kami tidak mau ke depan itu polisi menginjak-injakkan harga diri hukum dan polisi membuat sumbatan untuk mencapai keadilan. Itulah sisi lain yang kami lihat. Kenapa pergerakannya kemarin sampai ganti Kapolda isunya? Karena apa? Sesuai dengan peraturan kepolisian di wilayah hukum provinsi atau daerah itu yang bertanggung jawab itu adalah kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dia bisa memerintahkan anak buahnya, dalam hal ini mulai dari jajarannya dari yang memiliki kewenangan yaitu Dir, Krimum, kemudian Subdit sampai ke wilayah hukum tingkat Polres. Nah, ini kemudian kami melihat catatan-catatannya tadi disampaikan Pak Joko. Jadi bukan ini kasusnya hanya potret. Kasusnya hanya potret. Banyak kasus-kasus yang tentu dalam kesempatan ini kita terbatas. Nanti kita bisa membuatkan semacam catatan. Silakan teman-teman sekalian. Apapun itu, kita semua pasti punya memori terhadap kepolisian. Mulai dari teman-teman pernah melapor ke polisi. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh polisi untuk merespon laporan itu? Berapa waktu? Kalau sudah direspon, sampai tahap mana? SP2HP-nya sampai mana? Banyak. Kami saya juga di luar membentuk bantuan hukum
PWNTB itu kami punya catatan hitam, banyak kasus-kasus. Nah itu bisa kita diskusikan, artinya apa? Ini saya semacam hal apa lagi harus kami lakukan? Kami tidak mau kasus-kasus teman-teman sekalian melapor tersumbat atau banyak akrobat. Nah itu kita tidak mau. Untuk itulah kesempatan ini kami manfaatkan, teman-teman bisa membaca peta itu, bisa merespon, dan kami tentu berterima kasih. Ini bantuan untuk dukungan untuk para korban dan juga gerakan teman-teman sekalian. Mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman semuanya. Tadi ada pertanyaan apa langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan. Nah, dari tema kegiatan kita Kartu Merah Kapolda NTB ini adalah ibaratnya kalau orang main bola itu, kalau dia sudah melakukan pelanggaran berat, kalau dia udah tackling atau membahayakan lawannya, dia harus dikeluarkan dari lapangan. Artinya apa? Kapolda NTB harus dikeluarkan dari lapangan kantor Mapolda NTB. Itu solusinya. Kita sudah lelah, kita tidak mau lagi ada kasus-kasus yang tersumbat, kita tidak mau lagi ada kasus-kasus yang berbelit, kita tidak mau ada lagi orang yang dirugikan. Nah itu yang kami terjemahkan